sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling akademik dan tujuan bimbingan konseling akademik. Bimbingan dan konseling akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Bimbingan dan konseling akademik dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui layanan bimbingan klasikal atau layanan orientasi dan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling individual dan kelompok. Pemberian layanan informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti diskusi kelas, leaflet, brosur, pemutaran film, dan website sekolah. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling akademik yaitu yang pertama, memiliki sikap dan kegiatan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan disiplin diri dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan pemahaman dan kemampuan. Yang kelima, mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Yang keenam, memiliki keterampilan atau teknik belajar. Yang ketujuh, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, teman tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan atau anugerah dan yang tidak menyenangkan atau musibah, dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut, atau bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang berkaitan dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang keempat, memiliki sikap positif atau respect terhadap dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya berharga atau bermartabat. Yang kelima, memiliki pemahaman tentang potensi diri dan kemampuan untuk mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peranannya di masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat atau pengambilan keputusan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai agama, sistem etika, atau nilai-nilai budaya. Yang ketujuh, kemampuan untuk merawat dan memelihara diri sehingga menghasilkan sosok diri atau performance yang rapi, bersih, dan sehat. Yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk mengelola stres. Yang kesembilan, memiliki sifat optimis dalam menghadapi kehidupan atau masa depan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nisa Aulia akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling pribadi merupakan aspek-aspek
Yang pertama, pemahaman potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, pengembangan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Ketiga, penerimaan kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Selanjutnya yang keempat, pencapaian keselarasan pengembangan antara cipta, rasa, karya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, aktualisasi diri sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur, budaya, dan agama. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah kepada pencapaian pribadi yang mantap dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Saya Korea sebagai pemateri keempat akan memaparkan tentang bimbingan dan konseling sosial dan tujuannya. Jadi bimbingan konseling sosial adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli agar mampu memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, dan juga mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan, kebermaknaan dalam kehidupannya. Jadi bimbingan konseling sosial ini diartikan sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa, keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Secara umum, lingkup materi bimbingan dan konseling meliputi pemahaman keragaman budaya atau adat istiadat, nilai-nilai dan norma sosial, sikap-sikap sosial yang positif seperti empati, altruistis, toleran, peduli, dan kerjasama, keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, dan keterampilan hubungan sosial yang efektif dengan orang tua, guru, teman, dan staf sekolah. Bimbingan konseling sosial ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa menghormati, menghargai orang, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas, peran, atau kewajibannya. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Selanjutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun dengan tulisan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik lain. Dan yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan bersama secara efektif. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan penyesuaian diri terhadap norma atau tata nilai yang berlaku baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, yang ke-9, memiliki sikap toleransi terbuka terhadap pendapat orang lain dengan tidak mengorbankan prinsip sendiri yang dia yakininya benar. Yang ke-10, memiliki sikap altruis, mau memperhatikan, menolong, atau membantu orang lain. Dan yang ke-11, memiliki kesadaran untuk senantiasa memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir, memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih. Kemudian untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan karir beserta tujuannya. Jadi, bimbingan karir adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli agar mampu mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, dan mengambil keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan juga realistis dan berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Bimbingan karir juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik sebagai bagian integral dari program pendidikan. Kemudian, bimbingan dan konseling karir juga bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan minat. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui sekolah atau perguruan tinggi peserta didik yang tepat sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. Yang keempat, yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Kemudian, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara
mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan juga kesejahteraan kerja. Kemudian memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Kemudian dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan ke arah karir. Jadi apabila seorang peserta didik bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kebutuhan tersebut. Kemudian yang terakhir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Jadi keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Jadi oleh karena itu, maka setiap orang dalam hal ini peserta didik perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam pekerjaan, apa dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin sekian.